Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu adalah pendidikan multikultural dan pendidikan HAM atau hak asasi manusia. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama Irma Yulia, Bima Nurmadani, Desi Fitriani, dan Risa Merasanti. Pembahasan yang akan kita sampaikan yang pertama adalah pendidikan multikultural, yang kedua pendidikan HAM, yang ketiga urgensi pendidikan multikultural dan pendidikan HAM bagi mahasiswa PGSD. Yang pertama adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Selanjutnya, yang pertama tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Menurut Sutarno, tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek, yaitu A. Pengembangan literasi etnis dan budaya. B. Perkembangan pribadi. C. Klarifikasi nilai dan sikap. D. Untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. E. Untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat. F. Persamaan dan keunggulan pendidikan. G. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Dan yang terakhir H. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang kedua, prinsip pendidikan multikultural. Terdapat 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tyler, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural didasar pada pedagogik kesetaraan manusia atau equity pedagogik. Yang kedua, pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. B. Pendidikan HAM. Yang pertama, pengertian. Pendidikan hak asasi manusia atau HAM adalah proses pembelajaran yang membina pengetahuan dan kesadaran akan hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain. Yang kedua, prinsip pendidikan HAM. Di dalam HAM terdapat 4 prinsip dasar HAM, yaitu yang pertama, kebebasan, yang kedua, kemerdekaan, yang ketiga, persamaan, dan yang keempat, keadilan. Yang pertama, kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaannya. Yang kedua, manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun. Yang ketiga, persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintah sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Yang ketiga, tujuan pendidikan HAM. Tujuan umum pendidikan HAM yaitu berdasarkan temuan pengembangan model tujuan pendidikan HAM adalah untuk mendiseminasikan, meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan serta mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sedangkan tujuan khusus pendidikan HAM yaitu yang pertama, diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai HAM melalui jalur sekolah dan luar sekolah agar masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai HAM. Yang kedua, meningkatkan peran serta dan pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai HAM. Yang ketiga, mengembangkan berbagai model pembelajaran untuk memperluas dan mempermudah pemahaman dan pelaksanaan HAM. Yang keempat, melestarikan berbagai nilai HAM dalam kehidupan bersama sebagai warisan kepada generasi berikutnya sehingga semakin mentradisi perilaku yang sejalan dengan HAM. Tujuan khusus pendidikan HAM yang selanjutnya menunjukkan dan menerapkan berbagai cara hidup yang sejalan dengan tuntutan nilai-nilai HAM. Yang keenam, pendidikan HAM di sekolah menekankan hak-hak anak, hak-hak wanita, perilaku non-diskriminatif, sikap anti kekerasan dan penyiksaan, hak sipil dan politik warga negara, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penekanan ini bertujuan mendukung proses reformasi politik, ekonomi, dan hukum dalam rangka demokratisasi dan pengembangan masyarakat warga. C. Urgensi pendidikan multikultural dan pendidikan HAM bagi mahasiswa PGSD. Urgensi pendidikan multikultural dan pendidikan HAM bagi mahasiswa PGSD yaitu dengan adanya pendidikan multikultural dan pendidikan HAM, mahasiswa yang kelak akan mengajar siswa kedepannya dapat menyampaikan kepada siswa betapa pentingnya kita yang hidup di Indonesia yang memiliki perbedaan ras, suku, budaya maupun agama harus saling menghormati, menghargai, dan memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada. Tentunya juga mahasiswa akan memberikan pengetahuan HAM kepada anak didiknya karena HAM dapat melindungi dirinya akan kekerasan dan kesewenangan, saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi akan kesadaran dan tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.